Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Haidar dengan NIM 2304 0101 0232. Ingin menjelaskan cara merakit PC melalui Cisco IT Essential Virtual Desktop. Yang pertama, kita buka Cisco IT Essential Virtual Desktopnya melalui browser. Di sini sudah disediakan CPU dan serta komponen-komponennya. Yang langkah pertama yaitu kita harus memasukkan power supply. Apa itu power supply? Nah, power supply itu adalah suatu daya yang berfungsi untuk memberikan arus listrik ke perangkat elektronik. Jadi ini berfungsi untuk mengalirkan listrik pada CPU. Seperti ini, langsung kita masukkan aja. Setelah itu kita masukkan baut pada power supply. Selanjutnya kita masuk ke motherboard. Fungsi untuk menjalankan semua sistem pada CPU. Yang pertama, kita masukkan RAM terlebih dahulu dengan terletak seperti ini. Selanjutnya yaitu RAM yang kedua untuk menambah kapasitas memori. Bentuk sama seperti RAM yang pertama. Jangan lupa dikunci bagian memori RAM-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan CPU-nya dengan bentuk yang kotak hampir persegi di sebelah kanan. Tutup lalu kunci bagian CPU. Nah, selanjutnya kita tambahkan thermal komponen itu untuk pasta pendingin untuk meningkatkan daya tahan CPU. Lalu kita timpa dengan heatsink. Nah, heatsink ini berfungsi untuk membuang panas pada CPU. Kita kunci. Jangan lupa kita colokkan ke bagian motherboardnya dengan bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita install motherboard. Seperti ini, kita letakkan kipas heatsinknya menghadap ke power supply. Lalu kita masukkan baut pada motherboardnya. Langkah sudah selesai. Selanjutnya kita ke adapter card. Adapter card ini berfungsi untuk jaringan-jaringan yang akan kita sambungkan pada CPU. Yang pertama ada NIC. Nah, NIC ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan tanpa menggunakan kabel listrik. Nah, ketika sudah kita pasang, kita masukkan baut pada NIC screw. Selanjutnya ada wireless NIC, kita pasang di sebelahnya dan kita pasang bautnya. Selanjutnya ada video adapter atau VGA, kita letakkan di tempat yang hitam. Lalu kita masukkan baut pada video adapternya. Oke, langkah selesai. Selanjutnya kita masuk ke internal drive atau tempat penyimpanan pada CPU. Yang pertama ada hard disk, kita taruh di bagian
depan dan bawah. Tekan seperti ini. Selanjutnya kita masukkan baut pada hard disk. Oke. Selanjutnya kita ke drive eksternal atau penyimpanan tambahan pada CPU. Yang pertama ada optical drive. Optical drive ini berfungsi untuk membaca, semisal ada CD atau DVD tambahan ketika ingin dimasukkan ke dalam komputer, kita memakai optical drive. Sesuaikan dengan tulisannya. Selanjutnya kita pasang bautnya. Setelah itu kita masukkan ke floppy drive yang fungsinya untuk media penyimpanan portable yang terbuat dari plastik. Kita sesuaikan, lalu kita pasang baut floppy drive-nya. Oke, setelah itu kita masuk ke internal kabel. Nah, sebelum kita memasang pata floppy kabel dan SATA kabel, kita sambungkan dulu kabel-kabel power supply ke dalam motherboardnya. Sesuaikan. Ini kita sesuaikan dengan bentuk yang bawah. Itu yang kita sambungkan ke disknya. Lalu kita sambung ke hard disk dari power supply. Setelah masih ada lagi nih kipas, jangan lupa disambungkan. Sesuaikan dengan aturannya. Ketika semua kabel-kabel power supply dan kipas sudah terhubung pada motherboard dan hard disk, selanjutnya kita pasang pata kabel. Nah, pata kabel ini yang berfungsi untuk penghubungan perangkat penyimpanan ke motherboardnya. Sesuaikan di sebelah power supply. Selanjutnya ini kita pasang ke atas. Oke, selanjutnya floppy kabel yang ada geriginya dihadapkan ke depan. Jangan lupa bawahnya kita sambungkan lagi ke disk. Setelah itu kita pasang SATA kabel. SATA kabel ini berfungsi untuk sama seperti pata, yaitu menghubungkan perangkat ke dalam perangkat penyimpanan ke dalam komputer. Sesuaikan. Sambungkan ke hard disk. Setelah semua terpasang, langkah selanjutnya yaitu menutup CPU dengan casing.
tutup dengan casing, lalu jangan lupa tambahkan baut. Setelah terpasang, kita pasang eksternal kabel. Nah, eksternal kabel ini terdiri dari untuk monitor, keyboard, mouse, USB, Ethernet, paralel, dan lain-lain. Yang pertama ada monitor. Sesuaikan sesuai colokannya. Terpasang selanjutnya kabel keyboard. Kabel mouse. Selanjutnya USB. Selanjutnya kabel LAN atau Ethernet. Sesuaikan dengan prosedur. Selanjutnya ada wireless yang berfungsi untuk jaringan. Setelah itu power card untuk sebagai sumber utama dari CPU. Nah, PC berhasil dirakit dan sudah nyala. Akhirnya mungkin sekian hasil dari rakit PC melalui Cisco IT Essential Virtual Desktop. PC telah terpasang dengan sempurna. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.